Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alina. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. NIM saya yaitu 1920401022. Saya akan menjelaskan tentang judul Zona wa Akhwatuha. Yaitu pembahasan. Pengertian dari zona wa akhwatuha adalah fiil-fiil yang menasabkan mubtada dan khobar mubtada yang kemudian menjadikan dua maf'ulnya. Adapun anggota dari zona dan saudara-saudaranya ialah sebagai berikut. Zonantu, aku telah menduga. Hasibtu, aku telah menduga. Jiltu, aku telah menduga. Za'amtu, aku telah menduga. Ro'aitu, aku telah mengetahui dengan yakin. Alimtu, aku telah mengetahui dengan yakin. Wajadtu, aku telah mengetahui dengan yakin. Ittakhadtu, aku menjadikan. Ja'altu, aku menjadikan. Sami'tu, aku telah mendengar. Contohnya, Zaidun muntalikun, Zaid berangkat, menjadi Zaidan muntalikun zonantu, aku telah menduga Zaid telah berangkat. Dari contoh-contoh di atas bisa dilihat bahwa i'rab mubtada dan khobarnya muntalikun Zaidun yang tadinya rofa berubah menjadi nasab setelah kemasukan zonantu, di mana nasabnya ditandai dengan fathah. Perlu diketahui bahwa zona dan saudara-saudaranya yang dapat menasabkan mubtada dan khobar itu bukan banyak fi'il madinya saja, tetapi semua tasrifnya juga seperti fi'il mudhari, masdar, isim fa'il dan sebagainya. Macam-macam zona wa akhwatuha. Bagian bab dari fi'il nawasik, zona dan saudara-saudaranya menasabkan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ulnya. Fi'il pada bab ini terbagi dua, yaitu af'alul qulub dan af'alut tahwil. Af'alul qulub dinamakan karena maknanya berkaitan dengan pekerjaan hati atau bersumber dari hati, bukan pekerjaan anggota badan seperti mengetahui, mengira, ragu, dan yakin semuanya. Merupakan pekerjaan yang bersumber dari hati. Secara makna berarti pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam hati seperti mengetahui, meyakini, menyangka, dan lain-lain. Af'alul qulub dalam hal ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, berfaedah yakin, yaitu meyakini ketetapan khobar, yaitu wajada. Inna wajadahu sobaru. Sesungguhnya kami dapati dia, aib seorang yang sabar. Yang kedua yaitu ta'alam. Ketahuilah sesungguhnya harta riba adalah petaka. Yang ketiga yaitu daro. Wala adrakum bih. Dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Berfaedah rujahan, lebih cenderung pada meyakinkan ketetapan khobar, yaitu ja'ala, bimakna beriktikan. Dan artinya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Yang kedua yaitu hajah, yang artinya aku memperkirakan cuaca dingin. Yang ketiga raddah, aku menganggap teman itu sebagai saudara. Yang ketiga hab, aku cuma mampu berkata, berilah aku kesempatan sekali lagi wahai Abu Malik. Jika tidak, maka anggaplah aku sesuatu yang binasa. Selanjutnya yaitu za'ama. Za'ama alladzina kafaru allan yub'atsu. Yang artinya orang-orang yang kafir berdalih bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Yaitu umumnya berfaedah yakin, terkadang juga berfaedah rujahan, yaitu ro'a. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat,
mungkin terjadi ro'ah. Pertama, berfaedah rujahan, dan ro'ah kedua berfaedah yakin. Selanjutnya yaitu alima. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah. Tidak ada ilah, sesembahan Tuhan selain Allah. Umumnya berfaedah rujahan, terkadang juga faedah yakin, yaitu zona. Faqala lahu fir'aunu inni la azunnuka ya Musa mashuro. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Contohnya yaitu yakin. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Selanjutnya itu khola. Jitu ardosah muta'ah. Aku menyangka belajar itu adalah bersenang-senang. Hasibah. Orang iseng mengira kesuksesan itu mudah. Walah tasabannallahu ghafilan amma ya'malu dzalimun. Dan janganlah sekali-sekali Jangan sekali-sekali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Yang kedua yaitu af'alut tahwil. Secara makna menunjukkan pada perubahan sesuatu, yaitu merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karenanya dinamakan juga af'alut tashhir. Karena semua kata kerja pada bagian ini mempunyai arti syuyiro atau menjadikan, yaitu ja'ala. Aku jadikan emas itu sebuah cincin. Roddatil istiqomah. Al-wajha al-muzoma niro. Istiqomah mengembalikan jalan kegelapan kepada terang benderang. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina atul kitabah yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Tarokah. Aku membiarkan siswa-siswa itu membahas suatu masalah. Ittakoda. Aku jadikan pelajar itu sebagai teman. Suyiro. Aku jadikan kaca itu sebagai cermin. Hab. Semoga Allah menganugerahiku fidaul haq atau balasan tebusan yang pada hak. Zona dan akhwatnya bisa beramal menasabkan mubtada dan khobar selama tidak diilgohkan dan ditaklikan. Ilgoh yaitu membatalkan amal dalam lafaz dan mahal dikarenakan lemahnya amil yang berada di tengah atau akhir. Contohnya yaitu Zaidun zonantu qaimun menjadi Zaidun qaimun zonantun. Taklik yaitu membatalkan amal secara lafaz, bukan dalam mahalnya disebabkan adanya lafaz yang harus menjadi pemulaan yang berbeda di tengah-tengah zona dan dua ma'mulnya. Contohnya zonantu le Zaidun qaimun. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ada perkataan-perkataan yang salah dalam menjelaskan ini karena saya masih dalam proses pembelajaran. Apabila ada kata-kata salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, nasrun minallahi fatun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.